Cianjur sebagai tatar santri kembali harus kehilangan sosok ulama karismatik panutan umat. Dengan telah berpulangnya Kiai Haji Raden Abdul Halim atau akrab disapa Ajengan Lim, Bojong Herang, telah berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad 9 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan 9 Februari 2025. Cianjur kembali berduka dengan berpulangnya tokoh agama karismatik Kiai Haji Raden Abdul Halim atau masyhur dengan sapaan Mama Ajengan Lim. Di usianya yang ke-92 tahun telah berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad 9 Februari 2025 bertepatan 10 Sya'ban 1446 Hijriah. Sosok pemersatu umat, pengasuh pondok pesantren Al-Mutmainnah Bojong Herang, kehadirannya selalu dirindukan, tak terkecuali hubungan baik dengan Umaro yang selalu aktif memberikan petuah-petuahnya kepada Bupati sebagai pemangku kebijakan. Saya dengan Pak Babuk merasa kehilangan seorang ulama karismatik di Kabupaten Cianjur. Beliau banyak jasanya dalam rangka memberikan pituah. Beliau adalah salah satunya penasihat Bupati Cianjur dan Wakil Bupati Cianjur yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Ya, saya merasa kehilangan, bisa berhilang lah gitu ya. Tentunya kita sama-sama doakan agar mereka meninggalnya husnul khotimah, diterima iman Islamnya, dan juga kita doakan agar di Cianjur muncul lagi ulama karismatik yang bisa pemimpin, bisa memberikan petuah kepada masyarakat Cianjur. Sosok Ketua MUI yang berkhidmah selama 40 tahun, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ketua Umum DKM Masjid Agung, dan sederetan jabatan di organisasi nirlaba lainnya, tentu banyak meninggalkan cerita-cerita indah dan kenangan di mata anak-anak, kolega, hingga masyarakat di tatar santri khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf, salah seorang putranya Kiai Haji Abdul Halim. Sebagaimana kita maklumi bahwa beliau pada hari Ahad malam Senin meninggalkan kita semua, dan itu sangat di luar prediksi, di luar dugaan, karena memang dalam kondisi sehat. Padahal beliau selama 5 bulan beliau pernah sakit dan dirawat bolak-balik ke rumah sakit. Bahkan dari 5 bulan itu hampir 3 bulan lebih beliau tidak sadar selama sakit beliau itu. Nah, kemarin itu kebetulan lagi dengan saya juga beliau, dan banyak cerita perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau berkiprah di masyarakat, jadi ketua MUI selama 40 tahun, dan itu secara tidak langsung maksudnya beliau menasihati saya. Jadi saya harus bersikap seperti apa dalam mengabdi kepada MUI dan umumnya kepada masyarakat. Ini luar biasa. Ternyata itu pesan-pesan terakhir beliau. Bahkan saya sedikit agak khawatir, ya, sampai bilang begini, Pak, abdi mah benten sareng bapak mah tiasa itu tiasa iya, berat abdi mah Pak. Bagaimana beliau menyampaikan? Pokoknya laksanakan naon anu bisa, teu kudu memaksakan di luar kemampuan. Nah, itu nasihat yang luar biasa, dan sebetulnya itulah yang jadi beban saya. Nah, oleh karena itu tentunya beliau selama ini mengabdi di masyarakat, ya,
selama 40 tahun sebagai ketua MUI-nya, tapi beliau dari dulu juga berkiprah, apakah di pesantren juga keluar pesantren. Beliau ngaji di mana-mana waktu masih muda. Nah, tentunya banyak pengalaman beliau yang tentunya itu buat saya jadi cerminan saya, bahan saya untuk bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bisa melaksanakan apa yang atau kebijakan-kebijakan beliau saya bisa melaksanakan. Ini banyak sekali lah bahan-bahan buat saya, dan selama ini pun saya selalu berusaha. Apalagi setelah saya ketua MUI selama 5 tahun yang lalu, saya terus selalu konsultasi karena beliau Dewan Pertimbangan. Nah, Pak, bagaimana? Beliau selalu apa yang saya sampaikan, non itu apa dan seterusnya, gitu. Jadi apapun pemikiran saya, beliau selalu ngayahkan, hampir jarang sekali menyalahkan. Makanya saya merasa regret. Nah sekarang kan beliau sudah tidak ada. Ya oleh karena itu, pertama saya mohon atas nama keluarga, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan beliau selama berkiprah di masyarakat. Selanjutnya juga beliau juga seorang muallim. Mudah-mudahan apa yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat umumnya bermanfaat. Dan yang terakhir juga saya mohon doanya dari semuanya, saya bisa melanjutkan, bisa meneruskan apa perjuangan beliau. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan akan sosok almarhum juga dirasakan betul oleh orang-orang terdekat semasa hidupnya. Saya kenal dengan Ajengan Lim itu memang sudah lama sekali, karena kebetulan pun Bapak saya organisasi di mana di MUI, Ajengan ketua pun Bapak bendahara, ya. Jadi komunikasi dari dulu pun, dan saya walaupun jarang ke Cianjur, setiap ke Cianjur sering datang ke Ajengan sambil ngobrol. Cuman yang paling terkesan dulu ketika saya jadi kepala kantor di Kabupaten Tapin, ngobrol sama Ajengan haruskan gimana seperti Ajengan abdi yang ngalih ya kemana ke Jawa, ku Ajengan teh dilarang ulah atos we di ditu ke kapayun cenah insyaallah saya abdi teh nurut ya. Jadi abdi duka 22 tahun di mana di Kalimantan Selatan. Ya alhamdulillah dari Setap sampai Jenten Kakangwil Selon 2 di mana di Kalimantan Selatan, antara lain karena mungkin berkat dorongan doa ya, selain orang tua, selain orang ibu bapak saya juga ada ya dorongan semangat dan doa dari Ajengan Lim. Dan setiap saya dinas, saya pindah, saya selalu lapor. Dengan sekarang saya pindah ke Kepulauan Riau, sekarang saya pindah jauh, saya bilang ke Sulawesi Tenggara. Tapi Ajengan selalu mengingatkan, sing sabar, dan nanti juga ada waktunya. Abdi ngalih ke Jawa Tengah, Nara Deplok, ngalih ke Jawa Timur, dan terakhir ke Jakarta. Jadi selama ini memang banyak nasihat-nasihat yang luar biasa menurut aku. Nasihat yang luar biasa, memberikan motivasi, dan ya mungkin termasuk doanya yang dijabah sama Allah ya. Nah, sehingga untuk itu tentunya saya pribadi sangat kehilangan ya. Yang biasa ngumaha ya, terutama kan kita abdi merasa lebih lengkap kalau ada doa dari orang tua. Ibu bapak sudah meninggal, yang nitipkan doa itu ke Ajengan Lim. Nah sekarang saya kehilangan kepada siapa nanti kita akan menitipkan spiritual ya, urusan spiritual ketika Ajengan Lim sudah meninggal. Jadi saya berdoa semoga saja apakah itu dari keluarga atau dari kerabat, dari siapa ke depan, mulai hari ini ke depan ada yang menggantikan Ajengan Lim ya. Ada ya orang yang karismatik, orang yang rendah hati, orang yang nyaman lah
ya, ketika ngobrol kan kadang-kadang berkelakar ya, kadang-kadang menghibur. Artinya kita semua merasa kehilangan. Kiai Abdul Halim adalah panutan kita, guru kita, yang saat ini beliau di usia 92 tahun meninggalkan kita. Tentu saja rasa kehilangan sosok yang luar biasa. Sebagai sandaran tetap bertanya, saat ini tidak ada. Bagi kami beliau adalah segala-galanya, bukan hanya sebatas guru tetapi orang tua. Sekali lagi mohon doanya dari semuanya. Beliau diberikan ketenangan dan diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Sebagaimana beliau mengajarkan bagaimana kita ingin dirahmati di alam kubur, mudah-mudahan beliau adalah yang merasakan kenikmatan rahmat di alam kubur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang telah diajarkan mengalir deras sebagai salah satu pahala yang terus mengalir kepada beliau. Tausiah yang senantiasa beliau sampaikan dengan tanpa ada penekanan sebuah beban, tetapi disampaikan dengan ceria, dengan canda dan sebagainya. Ini merupakan salah satu yang betul-betul mengena, menjadikan sosok beliau adalah sosok yang senantiasa dirindukan. Semoga pengabdian yang tulus dan ikhlas serta doa-doa terbaik menjadi ladang amal yang akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.